Selamat sore teman-teman semua. Nah, hari ini kita masih di dalam khotbah berseri kita, eksposisi kita, tetaplah berdoa. Katakan tetaplah berdoa. Ini satu ayat yang pendek banget di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tapi ini menjadi satu ayat yang penting banget dalam hidup kita. Kenapa? Ini pendek tapi ini penting. Gitu ya. Mungkin ini ayat yang paling pendek yang pernah kita jumpai. Tapi ini sangat penting. Kenapa? Eh Paulus nggak berkata gini, tetaplah mengeluh gitu enggak. Nggak ngomong tetaplah khawatir gitu enggak. Atau tetaplah mengontrol gitu enggak juga. Atau tetaplah mengatur Tuhan gitu enggak juga. Paulus nggak berkata tetaplah cari solusi. Enggak. Dia juga nggak ngomong tetaplah kuat gitu. Enggak juga. Karena ada saatnya kita nggak kuat ya. Ada saatnya kita nggak kuat. Tapi dia berkata, tetaplah berdoa. Jadi berdoa ini menjadi satu hal yang penting banget di dalam kehidupan orang percaya. Nah kalau saudara dibilang, oh iya aku orang percaya. Sudahkah kita berdoa? Nah itu pertanyaannya. Sudahkah kita berdoa? Apa kita tetap khawatir? Apa kita tetap seneng ngontrol? Apa kita tetap seneng ngatur Tuhan? Atau kita tetap berdoa? Nah itu pertanyaannya. Oke kita lanjut, kita masuk dalam subtema doa Bapa kami. Nah hari ini ayatnya akan diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah kita akan bahas di ayat yang orange, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Katakan, jadilah kehendakmu. Nah tapi sebelum kita bahas pembahasan khotbah hari ini, ada pertanyaan yang muncul gitu ya. Kita udah bahas doa Bapa kami ini udah sekitar 3 minggu. Ada pertanyaan yang muncul gini, apakah doa Bapa kami ini dapat diucapkan berkali-kali, dihafalkan, dan jadi senjata kita dalam berdoa? Ada kan yang gini, kita berdoa kan, oh udah berdoa terus kayaknya nggak afdol nih kalau belum doa Bapa kami. Bahkan ada yang, ayo kita doa Bapa kami 10 kali gitu. Kalau saya sih capek ya. Doa Bapa kami 10 kali. Nah kalau jadinya seperti itu, doa Bapa kami itu jadi seperti mantra teman-teman. Tahu mantra itu apa? Nah ini mantra. Ini dalam kamus Merriam-Webster, saya sengaja ngambil dari Merriam-Webster, biar ada keren dikit. Biasanya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah ini Merriam-Webster dikatakan, mantra itu sebuah formula permohonan mistis. Mantra sebuah kata atau frasa yang sering kali diulang. Nah, doa Bapa kami itu bukanlah mantra yang bekerja karena diulang-ulang. Doa ini juga bukan sekedar hafalan liturgis yang diucapkan tanpa berpikir. Ini jadi penting karena kita sering memakai doa ini menjadi mantra. Ini penting untuk diperhatikan. Karena kenapa? Yesus sebenarnya memberikan doa ini. Waktu dia mengajarkan doa Bapa kami ini sebenarnya menjadi seperti sekolah doa buat kita yang percaya. Agar kita belajar menempatkan kemuliaan Allah itu di atas kepentingan kita. Kita menempatkan kerajaan Allah di atas kerajaan kita. Dan kita menempatkan kehendak Allah di atas kehendak kita. Nah mantra
itu berusaha mengendalikan kuasa ilahi dengan kata-kata. Tapi doa dalam Kristus adalah penyerahan diri kepada kehendak Bapa melalui Kristus. Nah, mantra berkata, kehendakku jadi melalui apa? Kata-kataku. Ini ngeri loh. Kadang-kadang ini bisa terjadi di dalam kalau yang kita percaya dengan word of faith. Yang mengatakan bahwa kata-kataku harus diucapkan berkali-kali supaya apa? Jadi. Itulah mantra. Tapi doa Bapa kami berkata, kehendakmu lah yang jadi meskipun bukan kehendak siapa? Kehendakku. Ilustrasinya gini, bayangkan ada seorang anak kecil, ya seorang anak kecil setiap pagi itu ngomong sama bapaknya gini, "Pah, saya mengasihimu." Setiap pagi ngomong, "Pah, saya mengasihimu. Pah, saya mengasihimu." Nah, ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, diucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh sehingga menjadi ungkapan relasi yang penuh kasih. Ya. Karena diungkapkan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi ada kemungkinan yang kedua, itu diucapin udah tanpa berpikir lagi. Udah tanpa mikir lagi, udah tanpa perhatian, hanya sebagai rutinitas. Sehingga kata-kata itu jadi kehilangan maknanya. Nah, saya juga seperti itu. Setiap kali mau makan, pasti saya doa. Siapa di sini yang kalau mau makan nggak doa? Semua doa ya. Semua doa ya. Atau sebelum makan foto. Atau sebelum makan foto. Kalau yang sebelum makan foto, itu istri saya. Sebelum makan foto, itu istri saya. Kadang-kadang jadi lupa doa, karena sudah foto. Nah, waktu saya doa, saya selalu doanya gini, Tuhan berkati makanan ini, kuduskan makanan ini sehingga boleh menjadi berkat untuk tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gitu kan? Saya suruh ngulangin lagi bisa. Tuhan berkati makanan ini, kuduskan makanan ini sehingga boleh menjadi berkat untuk tubuh jasmani dan rohani kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sama persis. Udah hafal teman-teman. Siapa yang doa makannya sama, udah hafal. Hafal teman-teman. Nah, doa itu lama-lama jadi kayak mantra. Kenapa? Karena udah jadi kebiasaan dan udah nggak ada artinya. Nggak diucapkan dari hati. Bahkan doa saya pun salah. Doa makannya. Tapi saya nggak menyadarinya. Makanan kok dikuduskan. Makanan kok dikuduskan. Emang siapa makanan tuh dikuduskan? Salah loh. Saya kan doanya, Tuhan kuduskan makanan ini. Makanan kok dikuduskan. Tapi kenapa? Ini karena udah jadi kebiasaan bertahun-tahun, jadi latah. Gitu kan? Jadi latah. Nah demikian doa Bapa kami, kata-katanya itu tetap benar teman-teman. Kata-katanya itu tetap benar, tapi Allah menghendaki hati yang memahami dan mempercayai apa yang diucapkan. Kenapa? Karena tujuan terbesar doa bukan mengubah pikiran Tuhan. Melainkan mengubah hati kita ini loh. Agar semakin selaras dengan hati siapa? Tuhan. Nah doa itu bukan alat untuk membawa Tuhan masuk ke dalam rencana kita. Seringkali kita membawa doa itu untuk membawa Tuhan masuk ke dalam rencana kita. Tapi doa adalah cara Tuhan
membawa kita masuk ke dalam rencananya. Jangan kebalik. Bukan kita yang membawa Tuhan masuk ke dalam rencana kita. Tapi biarlah kita yang bisa ada di dalam rencananya. Seringkali kita kebalik, teman-teman. Gitu kan? Nah, menariknya Yesus sendiri tampaknya mengkoreksi kecenderungan manusia ini untuk memusatkan doa pada kehendak dirinya. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 10, urutan doanya itu adalah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baru setelah itu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Inilah strukturnya, urutannya, itu seperti ini. Nah, kita kan seringkali doa kita lupa. Kenapa? Karena kita doa memusatkan pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa juga doa sama siapa. Kenapa? Jangan-jangan kita berdoa sama Tuhan kita sendiri. Gitu kan? Tuhan-Tuhan kecil yang ada di dalam hidup kita. Satu kali saya lagi mempersiapkan khotbah tentang doa. Tiba-tiba ada suara di dalam hati. Mungkin kalau beberapa teman lihat story saya. Tiba-tiba ada pertanyaan gini. Kamu berdoa? Doa sama siapa? Kenapa? Karena seringkali kita berdoa tanpa sadar. Kita doa kepada berhala-berhala kecil kita ini. Tuhan-Tuhan kecil kita ini loh. Gitu. Bukan dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Artinya apa? Fokus utama doa dalam kekristenan adalah kemuliaan Allah, kerajaan Allah, kehendak Allah, baru setelah itu kebutuhan manusia. Kalau kita kan doa kebutuhannya dulu kan, seringkali seperti itu. Nah, sekarang masuk dalam pembahasannya. Kalau kita jujur nih, kalau kita boleh jujur, bagian doa Bapa kami ini sebenarnya yang paling sulit itu bukan Bapa kaminya. Banyak banget yang doa latah banget, ngomongnya gini, pertama kali doa pasti Bapa kami yang ada di surga, gitu kan. Atau Bapa kami yang ada di surga yang mulia. Gampang banget itu ngomongnya, seperti itu. Atau bukan juga berikanlah kami makanan hari ini. Yang paling sulit bukan itu. Sebenarnya yang paling sulit adalah jadilah kehendakmu. Waktu saya nyiapkan ini, saya banyak banget bertobat. Dan saya harus bertobat banyak hal dalam diri saya. Kenapa? Karena ternyata banyak kehendak saya yang ini ingin banget diwujudkan. Sehingga apa? Gak mau keluar dari comfort zone. Atau gak mau meninggalkan berhala saya. Kenapa? Karena aku pengen kehendakku yang jadi. Dan bukan kehendakmu. Nah, waktu selama kehendak Tuhan itu sama dengan kehendak kita, ya, atau kehendak kita sama dengan kehendak Tuhan, jadinya rohani kan. Rohani banget jadinya. Karena sama. Tapi waktu kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita, barulah hati kita akan kelihatan. Hati yang sebenarnya itu baru kelihatan. Nah, banyak orang berkata, saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Tapi sebenarnya di dalam hatinya yang terdalam berkata gini, saya mau ikut Tuhan selama Tuhan ikut saya. Dan ini seringkali terjadi di gereja. Bahkan di dunia kekristenan modern saat ini. Saya mau ikut Tuhan selama Tuhan ikut saya. Saya mau bertobat kalau Tuhan pulihkan saya dulu. Saya mau percaya Tuhan kalau pekerjaan saya diberkati Tuhan duluan. Saya mau memberkati kalau saya diberkati dulu. Kalau enggak saya mau memberkati pakai apa Pak Gem? Lah,
berkat pikirannya duit aja terus. Gitu kan? Iya kan? Loh pertanyaan itu kan jadi duit kan? Gitu loh. Nah, kita diajar gini, ayo kita deklarasikan, gitu kan? Ayo kita deklarasikan, ayo kita proklamasikan, ayo kita klaim di dalam nama Tuhan Yesus gitu, di dalam doa kita. Kita diajarkan juga, ayo kita menabur, maka kita akan menuai. Ayo kita visualisasikan, ayo kita gambarkan, ayo kita mimpikan, ayo kita paksa biar pintu itu terbuka. Seringkali kita seperti itu, seolah-olah tujuan doa adalah membuat Tuhan mengikuti kehendak kita. Contohnya bisa kayak gini nih, deklarasikan gitu kan. Kalau kita ngomong deklarasi, ini nggak salah mengakui janji Tuhan. Seperti waktu kita baca pengakuan iman rasuli, seringkali saya berkata, yuk kita deklarasikan bersama-sama. Gitu kan. Nggak salah mengakui janji Tuhan. Tapi menjadi salah ketika deklarasi itu dipakai untuk memaksa realita tunduk kepada keinginan kita. Contohnya, saya deklarasikan bisnis ini pasti berhasil. Gitu kan. Atau saya deklarasikan, saya pasti sembuh. Hatta pernah tuh deklarasi gitu. Pernah ya? Pernah. Gak apa-apa orang aku dengerin podcastnya. Dia ngomong sendiri di podcastnya. Terus apa yang dideklarasikan itu gak kejadian. Ya kan? Yang dideklarasikan itu gak kejadian. Terus mulai gagal. Orang merasa gagal. Habis itu marah. Habis itu kecewa, gitu kan? Apa yang kita padahal Alkitab itu bukan apa yang kamu deklarasikan yang dikatakan Alkitab. Tapi apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Kadang-kadang kita memperlakukan doa itu seperti remote control surga gitu. Seolah-olah kalau kalimatnya cukup kuat tinggal pencet gitu, Tuhan harus ngikutin kita. Nah doa itu bukan alat untuk mengubah kehendak Tuhan. Doa adalah alat Tuhan untuk mengubah apa? Hati kita. Itu deklarasi. Sering banget kita deklarasi kan. Ada lagi yang tadi apa? Klaim, klaim gitu kan. Orang berkata pokoknya saya klaim rumah itu di dalam nama Yesus. Kita lihat rumah bagus kan. Terus saya klaim rumah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat mobil bagus, tumpangin tangan, aku klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lihat cewek cakep, aku klaim cewek itu jadi pacarku gitu kan. Lihat cowok cakep, aku klaim. Klaim terus gitu kan. Habis klaim diikat lagi. Habis klaim diikat. Saya ikat roh kemiskinan. Gitu kan, di dalam nama Yesus saya ikat. Ada yang gini, lagi macet. Saya usir roh macet di dalam nama Yesus. Ada yang gitu. Ada yang mau ujian, doanya saya patahkan. Semua roh-roh gagal ujian. Padahal kalau nggak mau miskin ya kerja, gitu kan? Iya. Kalau nggak mau gagal ya belajar. Ya kan gini contohnya. Tadi mau masuk kita mau perjamuan kan. Nah kalau ayatnya cocok sama kehendak kita. Langsung ambil kamera foto. Yes. Kalau ayatnya gak cocok, Bel boleh tuker gak Bel? Boleh tuker gak? Gitu kan? Kita klaim gitu ayatnya. Foto. Aduh mak.
Masalahnya gini loh, kita tahu nggak sih apa artinya klaim itu sebenarnya? Klaim itu adalah menuntut sesuatu yang menjadi hak kita. Sebenarnya itu. Yang menjadi hak kita. Apakah wajar atau benar kita mengklaim? Jawab sendiri. Alkitab nggak pernah mengajarkan kita mengklaim masa depan kita. Nggak ada. Alkitab mengajarkan kita mempercayai Bapa. Yakobus berkata di Yakobus 4, jika Tuhan menghendakinya, bukan jika saya mengklaimnya, bukan. Kita sering mengklaim sesuatu yang bahkan Tuhan gak pernah janjikan buat kita. Kita sering klaim itu. Nah, iman bukan mengklaim apa yang saya inginkan. Baca pelan-pelan. Iman adalah mempercayai apa yang Tuhan tetapkan buat kita. Itulah iman. Oke ya, yang suka klaim-klaim bertobat ya. Apa doa apa lagi? Ayo kita menabur, maka kita akan menuai. Nah, ini dia. Nanti kalau gereja kita mau pindah tempat ya, ayat ini cocok nih kayaknya nih. Ini sering banget terjadi di gereja loh. Kita bisa ketawa, tapi ini sering banget terjadi di gereja. Ayo kita menabur sekian juta. Pasti Tuhan akan balas sekian puluh juta. Weh, gitu kan. Atau kita tabur hari ini, engkau akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Gitu kan. Kalau saya menabur lebih besar, berkatnya pasti lebih besar. Nah, kalau gitu ya, orang kaya akan semakin kaya. Berarti yang bisa percaya sama Tuhan cuman orang kaya. Kenapa? Karena naburnya bisa lebih besar. Gitu kan? Lalu kalau kita gini, hubungan kita dengan Tuhan itu akan berubah menjadi transaksional. Dan Tuhan jadi seperti perusahaan investasi. Kalau kita tabur dan kita nggak dapat berlipat kali ganda, berarti Tuhan itu adalah perusahaan investasi bodong. Gitu kan? Sama dengan seperti itu. Nah, ini pengajarannya ini udah salah. Ini pengajaran sesat. Sesat. Kan ada yang bilang gini, Tuhan pasti mau semua anak-anaknya kaya. Pernah dengar nggak? Tuhan pasti mau semua anak-anaknya kaya. Saya mau katakan hari ini pengajaran sesat. Dan salah. Karena kenapa? Alkitab gak pernah mengajarkan bahwa kekayaan materi adalah janji universal bagi semua orang percaya. Gak pernah. Bahkan Yesus miskin secara duniawi. Katakan di Matius 8 ayat 20, anak manusia bahkan gak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Banyak rasul mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kekurangan. Nah, berkat terbesar Injil sebenarnya adalah pengampunan dosa. Dan persekutuan kita dengan Kristus, itulah berkat terbesar. Bukan kemampuan finansial. So, kenapa hari ini banyak anak-anak Tuhan kecewa? Kenapa hari ini banyak anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan? Karena apa yang diajarkan gak sesuai dengan apa yang harusnya diajarkan. Karena apa yang diajarkan itu bukan Tuhan yang mengajarkan, tapi manusia yang mengajarkan. Hikmatnya bukan dari hikmat Tuhan, tapi dari hikmat manusia. Maka itu seringkali kecewa dan meninggalkan Tuhan. Aku udah memberi, Pak Gem. Sampai habis. Kok tetap habis?
Kapan aku menuainya ya Pak Gem ya? Nah kamu memberikan apa? Gitu kan. Tabur tua ini seolah-olah gini loh. Saya menabur, Tuhan berhutang. Keren banget ya. Kita menabur, Tuhan berhutang. Padahal kasih karunia itu nggak pernah bisa dibeli teman-teman. Nggak pernah bisa dibeli. Bayangkan kalau konsep itu benar, maka Yesus adalah orang yang paling gagal secara dunia. Kalau konsep itu benar, Yesus paling gagal. Kenapa? Karena dia memberikan segalanya. Dia memberikan hidupnya. Dia bahkan mau mati menderita di atas kayu salib. Dia memberikan segalanya, tapi dia justru menerima penderitaan. Dia menerima salib. Dan namun justru salib adalah kehendak Bapa. Kasih karunia itu bukan investasi yang memberi keuntungan. Kasih karunia adalah anugerah bagi orang yang, kita baca bersama-sama, tidak layak menerimanya. Nggak layak menerimanya. Itulah kasih karunia. Terus ada lagi, visualisasikan, bayangkan, mimpikan gitu kan. Ada yang berkata, bayangkan rumah impianmu, mimpikan pasangan impianmu, bayangkan masa depanmu, lihat dalam iman. Enggak semuanya salah. Tapi jadi berbahaya ketika fokusnya bukan lagi apa yang Tuhan mau. Tapi apa yang saya mau. Karena Alkitab nggak pernah ngomong visualisasikan masa depanmu, enggak. Tapi Alkitab ngomong pandanglah Kristus. Pandanglah Kristus. Masalah terbesar, manusia bukan kurang iman. Masalah terbesar manusia adalah terlalu banyak memikirkan kehendaknya sendiri. Itu masalah manusia. Memikirkan kehendaknya sendiri. Ada lagi, ayo kita dobrak pintu itu. Kita paksa pintu itu supaya terbuka. Gitu kan? Nah, ini sering terjadi loh. Tuhan udah menutup pintunya. Tapi kita berkata, saya nggak terima. Lalu kita dobrak terus. Tuhan udah bilang jangan. Tapi kita tetap jalan. Tuhan udah kasih peringatan. Tapi kita tetap memaksa. Terus waktu semuanya gagal dan berantakan, kita ngomong apa? Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Nah itulah kita. Padahal mungkin semenjak awal Tuhan udah melindungi kita. Ilustrasinya kayak ada anak yang bawa pisau itu. Ya, bawa pisau, terus dilarang sama ayahnya. Anaknya nangis gitu kan. Nah ayahnya kan tahu yang terbaik apa. Itu bukti dari ayahnya mengasihinya. Nah begitu juga banyak pintu tertutup dalam hidup kita. Seakan-akan tertutup dalam hidup kita. Siapa di sini yang gak pernah mengalami pintu itu tertutup? Saya ngalami. Begitu banyak pintu tertutup, bukan karena Tuhan gak mengasihi. Enggak. Tapi justru karena Tuhan mengasihi. Kadang kita menangis karena Tuhan menutup pintu. Tapi bertahun-tahun kemudian, kita bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kita masuk. Kalau pada hari itu, pintu itu terbuka buat saya. Mungkin hari ini saya nggak berada di depan. Mungkin hari ini saya lagi ada di penjara. Tapi memang sakit waktu pintu itu tertutup. Tapi hari ini saya bisa bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan waktu itu nggak biarkan saya masuk. Nah disinilah Yesus berbeda dari kita. Di Getsemani Yesus gak berkata, aku deklarasikan tidak jadi salib. Enggak, Yesus gak ngomong gitu. Yesus juga gak berkata, aku klaim jalan yang lebih nyaman.
Enggak. Yesus juga nggak ngomong, aku paksa pintu lain terbuka. Enggak. Dan Yesus juga nggak ngomong, aku visualisasikan mahkota tanpa salib. Enggak, sebaliknya dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Teman-teman, kedewasaan rohani bukan ketika kita berhasil membuat Tuhan mengikuti kehendak kita. Enggak, bukan. Kedewasaan rohani adalah ketika kita mulai berkata seperti Kristus, Bapa, kalau mungkin aku ingin jalan lain, tapi jika ini kehendakmu, aku percaya padamu. Dan itulah inti doa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Kita masuk ke dalam inti khotbah kita hari ini ada 4. Yang pertama, manusia memiliki kehendak. Yang kedua, dosa adalah ketika kehendak manusia ingin menjadi Tuhan. Ketiga, Injil memulihkan kehendak yang rusak. Keempat, kehendak anak bertemu dengan kehendak Bapa. Masuk yang pertama, manusia memiliki kehendak. Nah, Allah itu menciptakan kita manusia itu dengan kehendak. Dia memberikan kehendak bebasnya. Adam dan Hawa punya kehendak bebas, free will. Allah nggak menciptakan manusia itu menjadi robot. Atau Allah nggak menciptakan manusia itu menjadi boneka. Bahkan Santo Agustinus bilang gini, menjelaskan kondisi Adam sebelum jatuh, posse peccare adalah dapat berdosa, atau posse non peccare dapat tidak berdosa. So Adam bisa memilih, teman-teman. Adam bisa memilih, Adam punya kehendak bebas, dan Adam memiliki tanggung jawab. Tapi ada satu hal yang Adam nggak miliki. Apa itu? Tahta. Tahta itu berbicara tentang pemerintahan Tuhan. Dan tahta itu berbicara tentang apa? Kedaulatan Tuhan. Nah, manusia sesungguhnya itu ingin berdaulat. Manusia ingin berdaulat. Tuhan memberi manusia kehendak. Tetapi Tuhan gak pernah menyerahkan tahtanya. So, kehendak bebas kita ada di dalam kedaulatannya. Sekali lagi, kehendak bebas kita ada di dalam kedaulatannya. Kan sering ada pertanyaan, keselamatan itu karena kehendak bebas kita? Enggak. Kehendak bebas kita akan menentukan akhir hidup kita di mana. Enggak. Kenapa? Karena kita semua sudah ada di dalam rencananya yang ajaib. Dia sudah merancangkan semuanya buat setiap kita. So, kehendak bebas kita ada di dalam kedaulatannya. Jangan dibalik. Kedaulatannya ada di dalam kehendak bebas kita. Seringkali kan kita bicara seperti itu. Seakan-akan kedaulatan Tuhan itu ada di dalam kehendak bebas kita. Jadi kitanya lebih besar daripada Tuhannya. Gitu kan? Waktu kita bertobat, waktu kita percaya, butuh respon. Benar gak? Butuh respon kita. Benar. Tapi respon yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Bukan respon daging kita. Bukan respon kehendak kita. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. So, kita bertobat, itu sudah ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Bukan kita bertobat lalu Roh Kudus ya baru datang. Jangan kebalik. Maka itu kehendak bebas kita ada di dalam kedaulatannya. Kalau kita ngomong gini, kehendak bebas kita yang akan menentukan segalanya, itu kita mengkerdilkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak bisa buat apa-apa terhadap kehendak bebas kita. Seringkali kita seperti itu kan. Nah,
Itu seringkali kesalahan kita. Oke, kembali lagi. Seperti minggu kemarin yang kita bahas, banyak orang menginginkan Tuhan sebagai juru selamat, tetapi nggak menginginkan Tuhan sebagai raja. Mereka ingin Tuhan mengampuni dosa mereka sebagai juru selamat, ya. Tapi nggak mau Tuhan mengatur hidup mereka. Kenapa? Karena natur kita nggak mau diatur. Karena natur kita pengen tahtanya. Karena natur kita pengen berdaulat. Kalau mimpi kita nggak sesuai dengan keinginan kita kesel. Gitu kan? Kalau apa yang kita bayang-bayangkan, apa yang kita idam-idamkan nggak menjadi kenyataan, kita kecewa. Lah, yang mimpi kita, ya, yang membayangkan kita, yang ngambil keputusan kita, kecewanya sama Tuhan. Kok aneh? Kenapa? Karena setiap manusia pengen ambil kedaulatan Tuhan. Dan kita pengen jadi manusia yang berdaulat. Sebenarnya seperti itu. Yuk kita bertobat. Amin. Bagian kedua. Dosa adalah ketika kehendak manusia ingin menjadi Tuhan. Nah, masalah di Eden, Taman Eden itu bukan buahnya. Kasian banget tuh buah disalah-salahin terus. Gitu kan? Seakan-akan yang salah itu buahnya. Bukan. Masalahnya adalah tahta itu. Kedaulatan itu. Pemerintahan itu tadi. Si ular berkata, kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, manusia menyukainya. Karena sejak awal manusia ingin menjadi pusat hidupnya sendiri. Nah, hari ini bentuknya lebih modern. Apa? Hari ini bentuknya lebih modern. Kita nggak berkata saya ingin menjadi Tuhan. Rasanya nggak ada ya yang ngomong kayak gitu ya hari ini ya. Nggak ada. Tapi kita berkata, saya tahu yang terbaik. Saya tahu yang terbaik. Contohnya, Tuhan berkati bisnis saya. Padahal waktu mulai bisnis nggak pernah doa. Gitu kan? Tuhan berkati bisnis saya, padahal waktu mulai bisnis nggak pernah doa. Waktu mulai bisnis kita pakai keinginan dan kepandaian kita. Atau lebih dalamnya lagi, Tuhan, saya sudah menentukan tujuan hidup saya. Atau yang belum punya pasangan, Tuhan, saya sudah menentukan pasangan hidup saya. Bisnis saya. Dan waktunya sekarang. Tolong buka jalannya. Emang Tuhan kacungmu? Tuhan suruh buka jalan. Nah, kita siapa? Bosnya kita. Gitu kan? Enggak gitu juga ya. Seringkali kita benar-benar nggak mencari kehendak Tuhan. Tapi kita sudah menentukan siapa orangnya, ya, apa pekerjaannya, bagaimana jalannya, kapan waktunya, lalu kita datang ke Tuhan untuk minta persetujuan. Seringkali kita gitu kan. Kita yang merencanakan semuanya, kita pikirkan baik-baik semua. Karena apa? Saya tahu yang terbaik. Itu tadi. Terus kita bawa ke Tuhan. Nah, banyak orang tidak mencari pimpinan Tuhan. Mereka hanya mencari tanda tangan Tuhan atas proposal hidup yang sudah mereka buat sendiri. So, jadilah kehendakmu. Itu bukan menyerahkan proposal kita kepada Tuhan. Tapi jadilah kehendakmu itu menyerahkan diri kita kepada rencana Tuhan. Itu jadilah kehendakmu itu seperti itu. Loh, doanya kan sering gini kan kita. Tuhan, berkati rencanaku. Rencananya apa? Rencananya siapa? Atau kita sering doa gini, Tuhan, biarlah Tuhan terlibat di dalam pekerjaanku. Pekerjaan siapa? Pertanyaannya. Atau Tuhan, biarlah kau terlibat di dalam pelayananku. Pertanyaannya, pelayanannya siapa?
Atau gini, doanya gini, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya menolak semua penderitaan dari hidup saya. Sering nggak doa kayak gitu? Ayo ngaku, ayo. Sampai hari ini juga masih. Tuhan, saya menolak semua penderitaan dari hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya usir semua penderitaan itu. Gitu kan? Masalahnya seolah-olah kehendak Tuhan itu selalu identik dengan kenyamanan. Itu masalahnya. Padahal kalau kita mau renungkan, kita mau baca, kita mau pelajari ya di dalam Alkitab, Yusuf itu masuk penjara di dalam kehendak Tuhan. Ayub itu menderita sengsara, menderita di dalam kehendak Tuhan. Paulus di penjara dalam kehendak Tuhan. Yesus disalibkan dalam rencana dan kehendak Bapa. Itu yang terjadi. Dan ini semua tanpa sadar. Kita sedang melakukan dosa yang sama seperti Adam. Dosa bukan sekedar melanggar perintah Tuhan. Kan yang kita lihat kan, jangan mencuri gitu kan, perintah Tuhan gitu. Hormatilah ibu bapamu gitu, perintah Tuhan. Tapi dosa adalah mengambil posisi Tuhan. Kita seringkali mengambil posisi Tuhan. Kita pengen kita berdaulat. Kita pengen berpijak di atas kehendak kita sendiri. Dosa adalah mengambil posisi Tuhan. Terus yang lebih mengerikan lagi, apa? Kita membawa dosa pemberontakan itu ke dalam doa kita. Ya atau ya? Kita membawa berhala kita dalam doa kita. Dan lebih mengenaskan lagi, yang kita bela berhala kita. Udah kita bawa berhala kita ke dalam doa kita. Terus yang kita bela tetap berhala kita. Sebenarnya kita lagi memberontak. Saya mau katakan, bahkan sebenarnya kita lagi berzina. Kita lagi berzina. Dan doa bisa kita bawa menjadi alat untuk mengendalikan Tuhan. Bukan sarana untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita katakan, kita udah deklarasi kok. Itu kan. Kita udah klaim, saya udah tabur, saya udah beriman. Bukankah itu sama dengan, bukankah saya sudah bernubuat demi namamu? Bukankah itu sama dengan saya sudah mengusir setan demi namamu? Atau saya sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tapi nyalah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita nggak pernah bertanya apakah ini benar kehendak Tuhan atau enggak. Itu masalahnya. Yang ketiga, Injil memulihkan kehendak yang rusak. Teman-teman, banyak orang berpikir Injil hanya pengampunan dosa aja. Itu benar. Tapi Injil sebenarnya lebih dari itu. Injil juga mengubah hati manusia. Masalah terbesar manusia bukan karena kita nggak tahu mana yang benar. Kita tahu kok kalau kita harus mengampuni. Kita tahu kok kalau kita harus jujur. Kita tahu kalau kita harus taat. Kita tahu harus mengasihi Tuhan. Tapi kita nggak mau tahu. Kita tahu semuanya kebenarannya. Tapi kita nggak mau tahu. Gitu kan? Masalahnya bukan kurang informasi. Masalahnya hati kita ini yang udah rusak.
kehendak kita ini udah rusak. Contohnya misalnya gini, ada dokter berkata kepada pasiennya, gitu kan? Dokter berkata kepada pasiennya, kalau mau sehat, ya, kalau mau sehat, jangan makan gula. Jangan banyak-banyak makan gula. Harus olahraga. Kalau mau sehat, tetap jangan merokok. Eh, kira-kira nih aku mau tanya nih, waktu dokter ngomong seperti itu, kalau kamu mau sehat jangan merokok. Kalau kamu mau sehat, jaga badan kamu, jangan makan gula. Jangan kebanyakan gula. Kalau kamu mau sehat, olahraga, gitu kan? Udah tahu kolesterolnya tinggi, tiap hari minum obat kolesterol tapi makannya minyak-minyak terus. Itu misalnya seperti itu. Dokter ngomong seperti itu. Nah kira-kira pasiennya tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Pasiennya ngerti nggak kalau itu benar? Pasiennya setuju nggak? Setuju? Setuju. Tapi kenyataannya tetap ngerokok. Kenyataannya tetap minum manis-manis. Kenyataannya tetap nggak olahraga. Gitu kan? Tetap enggak. Kenapa? Kenapa? Karena masalahnya sebenarnya bukan di kepala. Masalahnya bukan di kepala. Masalahnya di hati. Pertanyaannya, kalau Injil berkata seperti itu, jangan-jangan kita belum terkalibrasi Injil. Jangan-jangan Injil itu cuma ada di kepala, tapi belum merasuk sampai ke hati kita. Jangan-jangan Injil itu cuma jadi pengetahuan kita, tapi nggak teraplikasi di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita tahu kalau kita harus bertobat, tapi kita putuskan untuk kita nggak pernah bertobat. Nah begitulah manusia berdosa. Kita tahu Tuhan baik, tapi kita tetap memilih diri sendiri. Kita tahu kehendak Tuhan lebih baik, tapi kita tetap memaksakan kehendak kita. Nah, itulah manusia berdosa. Lalu Injil datang, Kristus datang, Roh Kudus bekerja, dan sesuatu terjadi. Bukan hanya perilaku kita yang berubah, tapi keinginan kita mulai berubah. Ketika Injil itu mengkalibrasi setiap kita. Kalau dulu kita berkata, bagaimana Tuhan bisa membantu mewujudkan mimpi-mimpiku? Sekarang kita bisa berkata, Tuhan, apa yang kau inginkan di dalam hidupku? Kalau dulu kita berkata, jadilah kehendakku. Hari ini kita bisa berkata, jadilah kehendakmu. Itu semua bukan karena kita sudah sempurna, ya. Dan itu semua bukan karena kita nggak pernah jatuh juga. Kita jatuh terus kok, gitu kan. Tapi karena Roh Kudus sebenarnya sedang membentuk hati kita yang baru. Injil bukan hanya bicara tentang pengampunan dosa kita. Injil juga akan mengubah apa yang kita cintai. Injil tidak membuat kita kehilangan kehendak. Injil membuat kehendak kita perlahan-lahan jatuh cinta kepada kehendak Allah. Nah, Kristus nggak datang untuk mengambil kehendak kita. Sekali lagi, Kristus datang itu bukan untuk mengambil kehendak kita. Tapi Kristus datang untuk menyembuhkan kehendak kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kehendak anak bertemu kehendak Bapa. Nah sekarang ini puncaknya, karena ada satu manusia yang benar-benar hidup sempurna. Siapa namanya? Yesus. Nah di Getsemani adalah awal penderitaan penebusan yang mengarah langsung ke salib. Dan malam itu di Getsemani, Yesus tahu kok apa yang akan terjadi. Dia tahu banget dia akan disalibkan.
Dia tahu banget dia akan menderita. Dia tahu banget tangannya akan dipaku di atas kayu salib. Dia tahu banget kepalanya akan dimahkotai duri. Dia tahu banget dia akan dicambuk. Dia tahu tentang salib itu. Tapi buat Yesus yang mengerikan bukan itu semua. Yang mengerikan adalah murka Allah atas dosa manusia. Nah, sebenarnya kita harusnya ada di sana. Tapi Yesus menggantikan setiap kita. Seharusnya kita yang menerima murka Allah. Tapi Yesus menggantikan setiap kita untuk menerima murka Allah itu. Seharusnya kitalah yang ada di atas kayu salib. Tapi Yesus menggantikan setiap kita untuk mau menderita, untuk mau dilukai, untuk mau dipaku, untuk mau dimahkotai, untuk mau disalibkan di atas kayu salib. Dan malam itu Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Perhatikan, ini kehendak manusia Yesus. Yesus juga manusia. Ingat, Yesus 100% manusia. Dia sungguh manusia. Dia gak mencari penderitaan. Dia juga gak menikmati rasa sakit sebenarnya. Gak mau itu semua. Karena dia manusia. Tapi kemudian keluar kalimat yang menyelamatkan dunia. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Adam di Taman Eden berkata, kehendakku jadi. Lalu dunia jatuh. Yesus di Getsemani, di Taman Getsemani berkata, kehendakmu yang jadi. Lalu dunia ditebus. Adam mengambil buah itu. Adam mengambil buah itu. Kristus mengambil cawan itu. Adam memilih dirinya. Kristus memilih Bapa. Adam membawa kutuk. Kristus membawa keselamatan. Dan saya sering berpikir gini, bagaimana kira-kira kalau malam itu Yesus berpikir seperti kita? Yesus berpikir seperti orang Kristen kebanyakan. Pasti kita akan bertanya gini, gak mungkin ini kehendak Bapa. Kalau ini kehendak Tuhan pasti nyaman. Kalau ini kehendak Tuhan pasti gak menyakitkan. Kalau ini kehendak Tuhan pasti akan berhasil menurut ukuran dunia. Tapi justru salib adalah kehendak Bapa. Dan justru melalui jalan yang paling menyakitkan itu, lahirlah keselamatan paling mulia untuk kita semua. Kehendak Tuhan gak selalu membawa kita ke tempat yang nyaman. Sekali lagi, kehendak Tuhan gak selalu membawa kita ke tempat yang nyaman. Tapi selalu membawa kita ke tempat yang terbaik. Mungkin selama ini kita salah memahami doa. Kita berpikir doa adalah cara mengubah pikiran Tuhan. Padahal doa adalah cara Tuhan mengubah hati kita. Mungkin kita berpikir doa membuat Tuhan mengikuti kehendak kita. Padahal doa membuat kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan mungkin doa paling dewasa yang bisa diucapkan orang Kristen bukan Tuhan berikan apa yang saya mau. Tapi Tuhan berikan hati yang mau menerima apa yang kau kehendaki. Karena iman bukan ketika Yesus mengikuti rencana saya. Bukan ketika Tuhan mengikuti rencana saya. Iman adalah ketika saya tetap mengikuti Tuhan. Meskipun rencananya berbeda dari rencana saya. Dan ketika kita gak ngerti tangan Tuhan.
kita masih bisa mempercayai hatinya. Amin. Karena di Getsemani dan Golgota, dia sudah membuktikan kasihnya untuk selama-lamanya. Jadilah kehendakmu, bukan doa yang mengerti semuanya, bukan doa orang yang mengerti semuanya. Tapi itu doa orang yang akhirnya mempercayai Tuhan sepenuhnya. Amin. Soli Deo Gloria.